Swastiastu. Halo teman-teman, saya Putu Arus Darmika dengan NIM 2208 Kali ini saya akan membahas mengenai satelit Starlink konektivitas global untuk semua. Banyak yang berpendapat bahwa kondisi internet di Indonesia tidak sebaik di negara lain. Namun, ini dapat disebabkan oleh faktor geografis. Mereka yang berada di pulau atau di kota besar, internet sudah cukup memadai. Namun, bagaimana dengan mereka yang berada di pulau terpencil? Seiring dengan dinamika yang terus berubah di seluruh dunia, aspek-aspek sosial, politik, dan pekerjaan dalam kehidupan kita semakin didorong dan diperkuat oleh konektivitas yang luar dan besar. Proliferasi dari berbagai jenis penemuan yang cerdas menjadi semakin mungkin berkat konektivitas yang terus berkembang ini. Ada yang mengatakan bahwa memberikan layanan internet yang merata seperti mencurahkan air ke atas heni, sulit untuk mencapainya. Kita memiliki ribuan pulau yang membentang sejauh Amerika Serikat. Ini berarti jika Amerika adalah satu daratan yang luas, Indonesia justru memiliki lautan yang memisahkan jumlah penduduknya. Indonesia merupakan negara keempat terbesar di dunia. Melayani kebutuhan internet untuk ratusan juta orang yang terpencar di pulau-pulau tersebut bukanlah tugas yang mudah. Jika negara lain memiliki tanah yang luas atau hanya beberapa pulau yang besar, pembangunan infrastruktur internet mungkin lebih mudah. Tapi di Indonesia tidak semudah itu. Solusinya hadir dalam bentuk satelit Starlink. Apa itu satelit? Satelit adalah objek yang mengorbit benda langit lain. Satelit buatan manusia dapat meningkatkan teknologi dan layanan di bumi. Satelit dan konektivitas adalah kunci untuk mengatasi tantangan konektivitas di daerah terpencil. Internet via satelit adalah solusi yang sangat relevan dan dapat diandalkan. Inilah solusi yang sudah tersedia dan dapat segera diterapkan. Jadi jangan terlalu cepat menyimpulkan bahwa di pelosok sana tidak mungkin mendapatkan internet. Dalam konteks ini, mari kita bahas lebih lanjut mengenai satelit Starlink. Bisnis telekomunikasi di Indonesia segera memasuki babak baru. Starlink, perusahaan telekomunikasi milik Elon Musk, dikabarkan akan menjelajahi angkasa Indonesia. Mengingat Starlink adalah raksasa telekomunikasi, maka kedatangannya ibarat batu besar yang jatuh ke air, muncul riak dan gelombang yang bergoyang. Bisnis telekomunikasi dalam negeri wajar kalau kemudian ada yang khawatir, meskipun nggak sedikit juga ada yang menyebut baik sebetulnya apa yang akan terjadi ketika Starlink operasi di wilayah Indonesia. Benarkah operator telekomunikasi dalam negeri terancam? Starlink adalah konstelasi satelit internet yang dioperasikan oleh SpaceX untuk menyediakan sistem komunikasi internet berbasis satelit ke berbagai wilayah yang ada di bumi. Beroperasi di orbit rendah bumi atau dikenal dengan low Earth orbit atau LEO, acap kali jadi solusi broadband di pedesaan atau daerah yang tidak ada akses internet karena ketidakan fiber optik atau base transceiver station atau bisa disebut dengan BTS di wilayah tersebut. Inovasi apa sih yang sudah dilakukan oleh Starlink? Pada tahun 2015, Elon Musk dengan Starlink-nya mengejutkan dunia. Mereka merevolusi tata kelola telekomunikasi internet. Apa yang telah mereka lakukan? Selama ini, operator telekomunikasi memperluas layanan internet dengan membangun jaringan kabel serat optik, stasiun pemancar, bisa disebut dengan BTS, atau memanfaatkan satelit di orbit terjauh. Elon Musk
sebaliknya memiliki pendekatan berbeda dengan membangun armada satelit di orbit rendah hanya 550 km dari bumi. Posisi yang lebih dekat memungkinkan Starlink mengklaim kecepatan internet hingga 350 Mbps, jauh di atas rata-rata layanan data seluler di Indonesia, yaitu 21 Mbps. Starlink tidak hanya menawarkan kecepatan tinggi, tetapi juga melayani daerah terpencil. Orang-orang di berbagai belahan bumi dapat berselancar di dunia maya dengan kecepatan yang sama dengan kota besar yang menggunakan kabel satelit optik. Manfaat dan tantangan tentunya Starlink ini meningkatkan akses internet, di mana memberikan akses internet yang merata bahkan di daerah yang sulit terdapat layanan internet. Tantangannya yaitu tantangan stabilitas, di mana terdapat keterbatasan yang mempengaruhi performa layanan seperti stabilitasan, kecepatan, dan retensi. Lalu, apa sikap para operator seluruh di Indonesia terhadap rencana ini? Starlink dengan tarif premiumnya menargetkan kalangan atas yang membutuhkan kondisi berkualitas di lokasi yang sulit dijangkau oleh operator lain. Sebagai pelengkap dalam landscape telekomunikasi, Starlink memberikan alternatif bagi yang membutuhkan layanan khusus. Pemerintah Indonesia memiliki jalan tengah, mengakui bahwa kemajuan teknologi tidak dapat dibendung, sehingga tidak hanya fokus pada proteksi atau kompetisi, tetapi menjaga seimbangan antara kepentingan nasional dan global. Kabarnya baru-baru ini Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi sedikit bertemu dengan Elon Musk. Pertemuan ini adalah usaha pemerintah Indonesia menjajaki kerjasama dengan Starlink Elon Musk. Dengan layanan Starlink, ternyata Kementerian Kesehatan memerlukan layanan Starlink untuk mendukung infrastruktur internet di ribuan puskesmas. Keberadaan di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, atau terluar, akses internet di wilayah 3T masih terbatas dan dapat menghambat upaya pemerataan pelayanan kesehatan ke seluruh pelosok negeri. Tentunya dapat disimpulkan bahwa ada tiga pilihan sikap menghadapi kehadiran Starlink, yaitu kompetisi global dan lokal, tarif dan segmen pasar, dan sikap perintah dan lokal. Dalam konteks ini, Federal Communication Commission, atau bisa disebut dengan FCC, telah menjalin perjanjian strategis dengan SpaceX untuk menghadirkan proyek ambisius bernama Starlink. Proyek ini melibatkan membangunkan konstelasi 12.000 satelit komunikasi di orbit rendah bumi. Starlink menggunakan antena array bertahap untuk uplink dan downlink, menciptakan jaringan yang menyediakan cakupan bandwidth tinggi dengan latensi rendah. Inilah langkah besar menuju masa depan di mana konektivitas global akan menjadi lebih kuat dan dapat diandalkan. Di dalam rencana ambisiusnya, SpaceX tengah bersiap membangun dua konstelasi Next Generation Satellite Orbit atau NGSO yang diberi nama Starlink dengan tujuan menyediakan akses internet berkecepatan tinggi. Sebagai pertimbangan teknis, pada frekuensi tinggi, ketinggian orbit terbatas pada 340 km yang menjadi batasan utama untuk sebagian besar satelit Starlink yang direncanakan. Namun untuk frekuensi yang lebih rendah, kita memiliki opsi yang lebih tinggi, yaitu 550 km dan 1110 km saat ini. Efisiensi spektral Starlink mencapai batas sekitar 4,5 bit per hertz. Dengan lebih dari 3.300 satelit Starlink yang berputar di orbit, ini menguraikan bahwa secara teoritis kapasitas sistem dapat mencapai sekitar 20 Tbps. Namun hal ini dengan mempertimbangkan tingkat modulasi yang berkurang dan penggunaan satu polarisasi dapat tahap pertama peluncuran satelit telah meningkatkan kapasitas sistem menjadi 88,5 Tbps pada sebagian besar pita frekuensi yang lebih diuji. Terakhir, hubungan antara satelit Starlink dan SDG. Tentunya satelit Starlink dapat mempengaruhi beberapa SDG, yang dimana yang pertama yaitu SDG yang keempat, pendidikan berkualitas, yang dimana koneksi internet yang kuat dan merata dari Starlink dapat mendukung pendidikan jarak jauh dan akses informasi di daerah terpencil. Yang kedua yaitu yang nomor 8, yang dimana pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga yaitu yang 9, industri inovasi dan infrastruktur, yang dimana Starlink dapat dianggap sebagai inovasi dalam teknologi satelit dan ruang pekerjaan.
Dan yang keempat itu tentunya yang ke-10 itu mengurangi ketidaksetaraan. Yang dimana Starlink dapat membantu mengurangi kesenjangan digital. Dan yang terakhir yaitu dapat mempengaruhi yang nomor 17 yang dimana kemitraan untuk tujuan. Baik, sekian dari penjelasan kali ini. Jika ada salah kata dan pemahaman mohon dimaafkan. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi.